Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masya Siahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masyas dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadipropam nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh Bribda Masyas menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Oknum Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masya Siahaya, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menyatakan lapangan padel baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan proyek galian kabel optik yang kerap menimbulkan kemacetan dan jalan rusak. Lurah dan camat langsung menjadi sasaran karena memberikan izin galian tersebut. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serampangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Utara dulu di kecamatan. Tri Adianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak mempedulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tidak berizin. Udah rekom ya? Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak? Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Pak Wali Kota nanyain izin
siapa? Saya kan udah bilang, ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Nggak usah. Potong aja, potong. Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di kota Bekasi. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Itu kalau begitu yang ngerapiin nanti siapa? Palingan ya kalau nggak pihak sekolah ya dari warga. Oh, warga. Kena ininya dampak kegalian ya. Bang, terganggu nggak Bang dengan banyaknya galian? Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga Jatuh. jatuh. Terus buat akses buat muter balik juga agak susah. Meski sudah disidang langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polres Sukabumi usut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Kasus resmi naik ke penyidikan setelah ditemukan alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ya, dengerin deh. Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi, sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Postingan tersebut dianggap menghina negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya, uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Harapan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas hadiri sidang perdana pra-peradilan kasus kuota haji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas hari ini ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir. Sidang pra-peradilan ex-Menteri Agama Yakut yang seharusnya digelar hari ini ditunda hingga 3 Maret 2026. Penundaan karena KPK sebagai pihak termohon tidak hadir di persidangan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qumas dan mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjawab polemik pelonggaran sertifikasi halal barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia dalam perjanjian dagang resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat. Haikal Hasan membantah isu tersebut dan memastikan barang yang masuk telah mendapat sertifikasi halal dari otoritas halal di Amerika. Pelonggaran sertifikasi halal dalam kesepakatan dagang Amerika Indonesia
dibantah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH memastikan produk yang masuk dari Amerika sudah mendapatkan sertifikasi dan label halal. Sertifikasi dan label halal dikeluarkan oleh sejumlah otoritas halal di Amerika. Di antaranya Islamic Food and Nutrition Council of America dan Islamic Services of America. Standar halal yang digunakan otoritas halal di Amerika sama dengan negara lain termasuk Indonesia. Halal yang ada di Amerika sesuai dengan standar internasional dan kita juga sesuai dengan standar internasional. Payungnya itu adalah Organisasi Konferensi Islam. Di dalam Organisasi Konferensi Islam ada yang namanya SMIC. SMIC ini standar untuk termasuk diantaranya halal. Meteorologi ya sebenarnya. Itu termasuk diantaranya itu halal. Kita bagian dari SMIC. Amerika bagian dari SMIC. Jadi kita berada di poin yang sama untuk kehalalan. BPJPH mengaku sudah mendatangi seluruh lembaga otorisasi halal di Amerika dan mengaudit serta melihat langsung didampingi asesor. Kepala BPJPH Haikal Hasan meminta masyarakat tidak berpolemik. Jika memang tidak menemukan label halal pada produk, maka sebaiknya tidak digunakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lapangan padel baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat pemirsa. Pemprov DKI Jakarta keluarkan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel. Lapangan baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, sampai jumpa. Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan.